F-35 adalah tulang punggung strategi penerbangan Amerika Serikat. Tapi setiap pesawat tempur yang keluar dari jalur produksi bergantung pada logam yang sudah tidak bisa lagi diproduksi oleh Amerika Serikat. Satu-satunya negara adidaya di dunia ini 100% bergantung pada rantai pasokan luar negeri, dan itu dipimpin oleh Tiongkok, negara yang akan segera kita perangi. Penemuan itu membawa saya ke sebuah fasilitas di Utah yang bisa mengembalikan dominasi penerbangan Amerika, kecuali fasilitas itu justru membantu membunuh sebuah danau yang begitu beracun, sehingga jika danau itu runtuh bisa meracuni seluruh kota. Apa yang saya temukan mengungkapkan kebenaran yang mengerikan tentang masa depan Amerika Serikat yang tidak ada seorang pun yang mau menghentikannya. Setiap F-35 harganya bisa mencapai 100 juta dolar, dan Amerika telah membangun 191 unit, jumlah produksi tertinggi dalam sejarah program tersebut. Pentagon berencana untuk terus menerbangkan mereka hingga tahun 2088 dengan total biaya mendekati 2 triliun dolar. Namun sistem persenjataan penting ini tidak bisa ada tanpa magnesium. Bukan jenis murah yang didaur ulang seperti yang digunakan pada kaleng soda atau suku cadang mobil. F-35 membutuhkan magnesium ultra murni yang diambil langsung dari biji mentah. Ketika jet tempur bergerak lebih cepat dari suara, membawa teknologi bernilai miliaran dolar, kegagalan bukanlah pilihan. Logam itu tertanam jauh di dalam sistem jet, unit tenaga tambahan, penggerak kecepatan, penggerak aksesori yang dipasang pada rangka pesawat, dan kotak roda gigi mesin itu sendiri. Magnesium sekitar sepertiga lebih ringan daripada aluminium, dan dalam peperangan generasi kelima, berat adalah segalanya. F-35 bukan satu-satunya, F-22 menggunakannya. Begitu juga Eurofighter Typhoon. Hampir setiap pesawat tempur canggih barat yang dibangun dalam 30 tahun terakhir bergantung pada paduan magnesium khusus. Jadi ketika logam itu langka, itu menjadi masalah. Jawabannya ada di pantai barat Great Salt Lake di sebuah tempat bernama Rowley, Utah. Populasinya hampir tidak ada orang. Pentingnya secara strategis, secara teori sangat besar. Di sini, Anda akan menemukan kompleks industri yang luas. Cerobong asap menjulang di atas sel elektrolitik dan bermil-mil pipa, semuanya terjepit di antara danau dan dataran garam. Ini adalah US Magnesium LLC, dan hingga Februari 2026 ini adalah satu-satunya produsen logam magnesium primer di Amerika Utara. Selama beberapa dekade, Pentagon mengklasifikasikan satu fasilitas milik Renco ini sebagai infrastruktur yang sangat strategis. Alasannya sederhana. Jika Rowley pernah berhenti beroperasi, Amerika tidak akan memiliki sumber domestik untuk logam itu. Logam yang sama itu digunakan dalam pengecoran struktur F-35, muncul di sistem rudal jelajah, casing dirgantara, gearbox helikopter, dan komponen militer ringan, di mana setiap pon memengaruhi konsumsi bahan bakar, kemampuan manuver, dan muatan. Itu adalah bagian penting dari sektor pertahanan Amerika Serikat, dan pabrik itu berhenti beroperasi. Pada bulan September 2021, pabrik tersebut mengalami kegagalan peralatan yang sangat parah. Produksi magnesium primer berhenti pada bulan itu dan tidak pernah dilanjutkan lagi. Lini perakitan Lockheed Martin di Fort Worth tetap memproduksi F-35. Pentagon terus menandatangani kontrak, sementara pabrik tetap menganggur dan dingin. Saat ini, Tiongkok menguasai sekitar 90% produksi magnesium primer dunia. Inilah sisi tersembunyi dari F-35. Daftar pemasok yang dipublikasikan Lockheed Martin mencapai 1.900 perusahaan. Mesin, komputer, kontrol penerbangan, sistem penargetan, elektronik kokpit, seluruh industri terikat untuk menjaga jet ini tetap beroperasi. Seluruh sistem ini membentang melintasi benua, pabrik, dan puluhan tahun rekayasa teknik. Rantai pasoknya terlihat sangat kuat, tapi semuanya bergantung pada satu asumsi. Ketika pabrik pengecoran mulai beroperasi, magnesium kelas dirgantara akan tersedia di sana. Tanpa itu, rantai pasok langsung terputus, kontrak-kontrak menjadi tidak bernilai. Pentagon tidak sepenuhnya buta terhadap hal ini. Penilaian internal sudah menandai magnesium primer sebagai perhatian sejak tahun 2021, dan sekali lagi pada tahun 2023, laporan-laporan tersebut mengelompokkan magnesium bersama logam tanah jarang, gallium, dan germanium. Semua itu bisa diputus dalam konflik serius. Tiongkok juga sudah menunjukkan dengan jelas bagaimana hal ini bisa terjadi. Selama beberapa tahun terakhir, Beijing mulai memperketat ekspor bahan-bahan yang sebagian besar orang bahkan belum pernah dengar. Gallium, germanium, antimon, grafit. Tapi mineral-mineral yang jarang dikenal itu ada di dalam rudal, sistem radar, chip, baterai, dan elektronik militer. Lalu pembatasan itu semakin ketat, terutama terhadap Amerika Serikat. Magnesium memang belum dijadikan sasaran, tetapi nyaris tak perlu dijadikan sasaran pun.
Tiongkok menguasai begitu banyak pasokan global, sehingga bahkan perubahan kebijakan kecil pun bisa membuat harga melonjak atau ketersediaan menjadi terbatas. Hal itu sudah terjadi beberapa kali, bahkan bukan sebagai senjata yang disengaja, melainkan sebagai efek samping dari pengetatan energi dan kebijakan industri Tiongkok yang menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika gangguan yang tidak disengaja saja sudah mengguncang rantai pasokan, apa yang akan terjadi jika Beijing suatu saat memutuskan untuk melakukannya dengan sengaja? Pada tahun 2024, produksi magnesium primer di pabrik Rowley adalah nol. Pada tahun yang sama, US Magnesium memompa lebih dari 52.000 acre feet air dari sistem Great Salt Lake. Jumlah air itu cukup untuk memasok sekitar 100.000 rumah tangga di Utah selama 1 tahun. Semua air itu diambil dari danau yang sedang mencapai ketinggian terendah dalam sejarahnya. Perusahaan itu tidak perlu terus memproduksi magnesium untuk tetap mengendalikan airnya. Di wilayah barat, hukum air didasarkan pada prinsip lama. Siapa yang pertama mengklaim, dialah yang mempertahankan haknya. Sistem ini dirancang untuk memberi penghargaan pada penggunaan yang produktif. Sebaliknya, salah satu pengguna air industri terbesar di cekungan itu tetap mengendalikan alokasi yang sangat besar, sementara operasi strategis utamanya tidak berjalan. Air tersebut tetap mengalir melalui operasi perawatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemulihan produksi magnesium domestik. Kolam air garam pekat masih terus melalui tahap-tahap penguapan. Proses pengolahan garam tetap berjalan. Perusahaan terus memproduksi penekan debu dan magnesium klorida untuk mencairkan es di jalan. Namun, semua pekerjaan itu tidak membenarkan besarnya pengambilan air. Di balik layar, strategi Renco tampak seperti sesuatu yang sama sekali berbeda. Dokumen industri menunjukkan adanya pergeseran menuju ekstraksi litium dari air garam yang sama yang digunakan untuk sel magnesium. Pada tahun 2024, harga litium anjlok di pasar global dan arah baru itu juga ikut ditangguhkan. Sementara itu, kewajiban terus menumpuk. Lokasi tersebut sudah menjadi salah satu masalah lingkungan terburuk di negara ini. Selama bertahun-tahun, regulator menuduh perusahaan melakukan pelanggaran pencemaran berulang kali. Bahan kimia beracun mencemari ribuan ekar di sekitar pabrik, meninggalkan pekerjaan pembersihan yang begitu besar hingga bisa memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan. Pada tahun 2009, pemerintah federal secara resmi mengklasifikasikan area tersebut sebagai lokasi limbah berbahaya utama. Pada tanggal 10 September 2025, US Magnesium LLC mengajukan kebangkrutan Chapter 11 di Pengadilan Federal Delaware. Pengajuan tersebut mencantumkan antara 100 hingga 500 juta dolar dalam bentuk kewajiban. Sebuah pabrik yang dulu dianggap sebagai infrastruktur penting untuk kemandirian mineral Amerika, secara finansial sedang runtuh di atas kertas. Kebanyakan orang Amerika belum pernah mendengar nama Ira Renner. Namun selama bertahun-tahun, seorang industrialis miliarder yang duduk di sebuah kantor di Manhattan mengendalikan porsi besar air yang mengalir menuju Great Salt Lake. Dan dimanapun Renco beroperasi, kontroversi tampaknya selalu mengikuti. Pertarungan polusi, gugatan hukum, sengketa lingkungan, tekanan finansial, jenis pertempuran yang berlangsung selama bertahun-tahun, sementara masyarakat nyaris tidak menyadarinya. Pada tahun 2023, Departemen Kualitas Lingkungan Utah mendenda perusahaan tersebut sebesar $430.000. Itu mencakup lebih dari 1 dekade pelanggaran. Regulator negara bagian telah bernegosiasi dengan US Magnesium mengenai biaya remediasi selama bertahun-tahun. Pengajuan kebangkrutan membuat negosiasi tersebut menjadi tidak relevan. Begitu Chapter 11 diajukan, kewajiban pembersihan menjadi prioritas terakhir dalam daftar kreditur. Sebaliknya, hak atas air tiba-tiba menjadi aset paling berharga dalam harta pilot. Pengacara dari berbagai kreditur berargumen dalam dokumen pengadilan bahwa hak atas mineral dan air tidak memiliki nilai nyata. Negara bagian Utah jelas tidak setuju. Pada 15 Agustus 2025, Divisi Kehutanan, Kebakaran dan Lahan Negara Bagian mengeluarkan perintah penghentian dan larangan yang menuntut perusahaan untuk berhenti memompa air dari danau. Pengajuan kebangkrutan membekukan konflik tersebut. Sejak saat itu, masa depan danau, pabrik, dan air semuanya berpindah ke ruang sidang yang sama. Renco tidak mempertahankan Rowley untuk membuat magnesium. Renco mempertahankan Rowley untuk mempertahankan hak atas air itu. Ketika danau menyusut, Salt Lake City kehilangan saljunya. Tidak langsung, tidak sekaligus, tapi mekanismenya jelas dan sudah terdokumentasi. Danau itu adalah penggerak iklim bagi seluruh wilayah tersebut. Di musim dingin, badai datang dari Pasifik dan melewati danau sebelum mencapai pegunungan di sekitar Salt Lake City. Saat udara dingin itu melintasi air yang lebih hangat, udara tersebut mengambil uap air tambahan dan kemudian menjatuhkannya sebagai salju di pegunungan Wasatch.
Salju itu menjadi pasokan air untuk wilayah tersebut. Salju itu mengisi waduk, mengairi pertanian, memasok air ke kota-kota, dan menjaga Utah Utara tetap hidup selama musim panas. Dan jika danau terus menyusut, sistem itu mulai rusak. Danau yang lebih kecil berarti salju yang lebih sedikit. Salju yang lebih sedikit berarti air yang lebih sedikit. Dan di wilayah barat Amerika, begitu air mulai menghilang, semuanya berubah menjadi pertarungan. Pada awal tahun 2023, Utah mengalami tumpukan salju terbesar dalam ingatan modern. Semua orang berharap bahwa semua air lelehan itu akan mengalir deras ke sungai-sungai setempat, dan dari sana akan mengalir ke Great Salt Lake. Danau itu seharusnya bisa keluar dari tingkat krisis, namun itu tidak terjadi. Bagian selatan danau naik beberapa kaki antara akhir tahun 2022 dan akhir tahun hidrologi 2023 sampai 24. Ini mungkin terdengar seperti kemajuan, tapi itu sama sekali tidak cukup. Jadi, kemana sebenarnya salju itu pergi? Masuk ke dalam tanah. 2 dekade kekeringan telah memanggang seluruh daerah aliran sungai hingga menjadi seperti spons. Ketika salju akhirnya mencair, tanah langsung menyerapnya sebelum air itu sampai ke dasar sungai. Para peneliti menyebutnya defisit kelembapan tanah. Itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa tanah begitu haus hingga mengambil sumber kehidupan danau. Ini seperti menuangkan seember air ke tanah liat yang retak dan terpanggang matahari. Sebagian besar airnya langsung hilang begitu saja. Para ahli hidrologi memperingatkan bahwa penjelasan itu hanya masuk akal sebagai efek sementara. Pada musim semi tahun 2025, profil tanah di seluruh Utah Utara akhirnya jenuh. Para ahli hidrologi memperkirakan siklus limpasan berikutnya benar-benar akan mencapai danau. Namun danau itu terus menyusut. Pada bulan Maret 2026, lapisan salju di Utah adalah yang terendah dalam catatan. Cekungan itu sendiri menceritakan sisanya. Great Salt Lake hanya mendapatkan air yang tidak diambil orang lain terlebih dahulu. Danau itu berada di ujung paling akhir dari sistem. Setiap kota, pertanian, waduk, dan pipa di hulu mendapatkan akses pertama. Pada saat sungai-sungai akhirnya sampai ke danau, yang tersisa hanyalah apa yang tidak diinginkan oleh orang lain. Dan selama tahun-tahun kering, hampir tidak ada yang tersisa sama sekali. Pertanian sering disalahkan dalam hampir setiap berita tentang danau itu. Ladang alfalfa, petani jerami, dan peternakan sapi adalah pengguna air hulu terbesar. Bagian itu memang benar, tapi masih banyak yang tidak diceritakan. Menyalahkan para petani di Kabupaten Cache atas keruntuhan danau yang jaraknya 80 mil di hilir adalah sesuatu yang berlebihan. Tumpukan salju seharusnya memberi danau itu kesempatan kedua. Jadi siapa yang mengambil aliran masuk yang seharusnya menyelamatkannya? Dan bagaimana semua itu bisa legal? Sementara Pentagon khawatir Beijing akan menghentikan ekspor magnesium, ancaman nyata terhadap pasokan magnesium primer Amerika justru terjadi di ruang sidang Utah. Hak air seorang miliarder dan pengajuan kebangkrutan. Utah diperkirakan akan menambah sekitar 2 juta penduduk lagi antara tahun 2020 dan 2060. Wasatch Front akan menampung lebih dari 70% pertumbuhan tersebut. Hanya di Utah County saja, jumlah penduduknya diperkirakan hampir akan berlipat ganda. Kawasan pinggiran kota baru, komunitas terencana baru, dan seluruh kota terencana baru sudah ada dalam perencanaan. Semuanya membutuhkan hal yang sama. Mereka membutuhkan alokasi air yang dijamin dan sudah diamankan hari ini untuk digunakan beberapa dekade mendatang. Sebuah mekanisme yang memungkinkan para pengembang melakukan hal ini adalah Undang-Undang Bank Air Utah. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2020 sebagai rancangan Undang-Undang Senat 26. Di atas kertas, undang-undang ini terlihat cukup masuk akal. Ini adalah program percontohan selama 10 tahun yang membentuk bank air secara resmi. Pemegang hak air dapat menyimpan air yang tidak terpakai daripada kehilangannya. Hak-hak tersebut dilindungi dari pencabutan dan airnya tidak harus mengalir ke hilir menuju danau. Bank tersebut melindungi hak-hak itu. Para pendukung berpendapat bahwa undang-undang ini dirancang untuk menciptakan fleksibilitas selama musim kemarau dan mencegah pemegang hak membuang-buang air hanya demi mempertahankan klaim hukum. Di kota-kota pertanian di utara Salt Lake City, hak air yang dulunya terkait dengan pertanian kini semakin banyak digunakan untuk pengembangan perumahan di masa depan. Ladang-ladang itu masih ada untuk saat ini, tapi semua orang tahu bahwa permukiman pinggiran kota akan segera bermunculan. Di cekungan Uinta, bank air pertama di Utah diluncurkan, yang pada dasarnya seperti Craigslist untuk hak air. Hak air itu bisa didaftarkan dan disewakan seperti iklan baris online. Di tempat lain, infrastruktur sudah mulai dibangun untuk mengalirkan air ke komunitas resor yang sedang berkembang dan pembangunan rumah liburan. Antara tahun 2021 dan 2025,
negara bagian mengirimkan hampir 400.000 acre feet air kembali ke Great Salt Lake. Itu kira-kira cukup air untuk memasok Los Angeles selama 1 tahun penuh. Kedengarannya seperti angka yang besar di atas kertas, tetapi itu tersebar selama beberapa tahun di sebuah cekungan yang biasanya bergantung pada aliran masuk yang jauh lebih besar hanya untuk tetap stabil. Itu adalah koreksi yang relatif kecil dalam sebuah sistem yang masih kehilangan air jauh lebih cepat daripada penggantiannya. Petani tanaman pakan ternak menjadi sasaran yang mudah. Tidak ada yang bertanya mengapa kawasan permukiman terencana memegang hak atas air untuk populasi yang bahkan belum ada. Air sedang dicadangkan bertahun-tahun sebelum pembangunan dimulai. Kawasan pinggiran kota yang belum dibangun sedang diberi izin seiring dengan perencanaan alokasi jangka panjang. Danau itu kekurangan pasokan, sementara para pengembang dan pemerintah kota mengamankan aliran masuk untuk kota-kota yang belum dibangun. Jadi, lingkungan seperti apa yang sebenarnya akan diwarisi oleh para penduduk baru itu ketika mereka akhirnya tiba? Saat danau menyusut, danau itu tidak sekedar menghilang. Itu memperlihatkan dasar danau yang luas dan kering. Permukaannya tidak stabil. Itu adalah sedimen halus seperti bubuk yang menumpuk selama puluhan tahun. Ketika angin kencang bertiup melintasinya, angin itu mengangkat debu langsung dari tanah dan membawanya ke arah Wasatch Front termasuk Salt Lake City. Tapi ini bukan debu biasa. Kekhawatirannya bukan hanya karena debu ini tidak menyenangkan, tetapi juga karena tubuh memperlakukannya seperti iritan yang harus dilawan. Ketika partikel halus dari dasar danau yang mengering terhirup, partikel itu tidak sekadar menetap di paru-paru. Partikel-partikel itu bisa memicu sistem alarm bawaan tubuh yang sama seperti saat menghadapi asap, bahan kimia, atau uap berbahaya. Sistem alarm itulah yang menyebabkan reaksi langsung seperti mata perih, batuk, dan dada terasa sesak. Di lingkungan yang terkontrol, para peneliti juga bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sistem kekebalan tubuh segera merespons, peradangan terjadi di lapisan saluran pernapasan, dan paru-paru pada dasarnya masuk ke mode bertahan melawan sesuatu yang tidak mudah mereka bersihkan. Debu ini jauh lebih sitotoksik terhadap sel paru-paru manusia dibandingkan abu terbang batu bara, produk sampingan pembakaran yang sama yang telah mendorong regulasi selama puluhan tahun pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada hari-hari debu yang parah, beberapa peneliti membandingkan respons iritasi dengan paparan senyawa udara yang sangat reaktif, bukan polusi partikel biasa. Ini tidak sama dengan menghirup kabut asap perkotaan biasa. Studi mengungkapkan adanya logam-logam jejak seperti arsenik, uranium, dan litium yang terperangkap di dalam sedimen. Ketika debu itu terbawa angin, debu tersebut juga tidak selalu tetap berada di luar. Debu itu kembali turun di seluruh lembah, di atas mobil, tanah, bahkan kebun belakang rumah. Para peneliti telah menemukan bahwa beberapa logam ini masih bisa ditemukan pada sayuran berdaun bahkan setelah dicuci, karena logam tersebut tidak hanya menempel di permukaan, logam-logam itu diserap ke dalam tanaman itu sendiri. Ketika para ilmuwan memodelkan apa artinya hal itu bagi anak-anak di daerah yang paling terpapar, kekhawatirannya bukan lonjakan risiko sesaat. Ini menjadi paparan berulang dari waktu ke waktu yang dalam beberapa skenario melebihi batas keamanan yang diterima. Dalam jangka panjang, itu berarti peningkatan risiko asma dan penyakit kardiovaskular. Para peneliti juga telah mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan kaitan dengan gangguan perkembangan dan dampak kesehatan kronis jangka panjang jika paparan terus berlangsung selama beberapa dekade. Ketidakadilan geografis dalam semua ini sangat jelas. Endapan dasar danau memuat logam-logam ini selama lebih dari 1 abad. Sumber-sumbernya meliputi limpasan pertambangan dari operasi tembaga Bingham Canyon, emisi dari peleburan di seluruh wilayah yang menambah lebih banyak lagi. Begitu juga dengan penyebaran pestisida pertanian dan endapan atmosfer dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Saat danau menyusut, danau itu membuka arsip kimia industri di wilayah barat yang menumpuk perlahan. Bahan kimia itu langsung menuju ke orang-orang yang tinggal di jalur hembusan angin. Perumahan mewah di lereng Bukit East Bench terkena sedikit lebih sedikit, sebagian besar karena ketinggian dan arah angin yang dominan. Sisi barat lembah berada tepat di jalur debu. Itu termasuk lingkungan kelas pekerja secara historis dan sekolah-sekolah yang melayani koridor industri di sepanjang 115. Kawasan pergudangan yang lebih jauh juga terkena dampaknya. Presiden terdekat untuk apa yang terjadi di sini berada beberapa ratus mil ke barat daya. Los Angeles mengeringkan seluruh danau asin pada awal abad ke-20 untuk memasok air ke salurannya. Itu adalah Danau Owens. Dasar danau itu kemudian menjadi sumber polusi udara PM10 terbesar di Amerika Serikat. Upaya pengendalian debu di sana telah menelan biaya lebih dari $2,5 miliar bagi Departemen Air dan Listrik Los Angeles.
Itulah presiden yang sedang dihadapi Utah, dan banyak ilmuwan lingkungan semakin sering merujuk Danau Owens sebagai contoh modern terdekat tentang seperti apa paparan berkepanjangan yang bisa terjadi di sekitar Great Salt Lake. Jumlah penduduk yang berada di bayang-bayang debu juga beberapa kali lebih besar. Sebuah kota dengan 1,2 juta penduduk di wilayah metropolitan Salt Lake berada dalam risiko jika kondisi saat ini terus berlanjut. Para peneliti kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa paparan debu yang semakin parah bisa semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari selama peristiwa angin besar. Rumah sakit mengetahuinya, begitu juga para dokter anak, distrik sekolah, dan para pembuat undang-undang di Utah. Debu tidak peduli dengan batas properti atau batas sekolah, anginlah yang menyamaratakan semuanya. Pada hari-hari yang parah, seluruh Wasatch Front dapat mengalami peristiwa udara regional yang sama secara bersamaan. Jika menghirup udara kota menjadi sebuah peristiwa medis, dan racun bergerak melalui rantai makanan ke dalam rumah-rumah yang tampak sangat aman dari luar, maka skala masalahnya bukan lagi masalah Utah. Ini mulai menjadi masalah global. Ada makhluk yang hidup di Great Salt Lake yang disebut Artemia franciscana atau udang air asin. Satu-satunya makanan pertama yang layak untuk hampir setiap spesies ikan dan udang yang dibudidayakan secara komersial di bumi. Danau itu adalah Great Salt Lake. Kista itu sendiri hampir tidak bisa dihancurkan. Bekukan, kirim melintasi benua dalam kantong kertas, jatuhkan ke dalam air dengan kadar garam yang tepat, dan kista itu akan menetas menjadi naupli yang menjadi pakan bagi sistem aquaculture global. Naupli itu adalah makanan pertama yang sempurna untuk hampir semua spesies ikan dan udang yang dibudidayakan secara komersial di bumi. Great Salt Lake menghasilkan porsi besar dari pasokan global. Dalam tahun yang normal, danau ini menghasilkan sekitar 40 hingga 45% kista Artemia di dunia. Sekitar 18 perusahaan pemanen beroperasi di danau ini di bawah pengelolaan pemerintah negara bagian yang berbasis sains. Operasi berlangsung secara musiman dan sebagian besar terjadi di musim dingin. Kru kecil di perahu dasar datar mengumpulkan lapisan kista berwarna karat yang melayang di atas permukaan air terbuka. Kista udang air asin dari satu danau di Utah ini mendukung sekitar 10 juta metrik ton produksi makanan laut budidaya setiap tahunnya. Spesies yang didukung termasuk udang, udang galah, ikan kakap, dan kerapu. Di pasar-pasar mulai dari Vietnam hingga Ekuador sampai Senegal, aquaculture sekarang menyediakan sekitar setengah dari seluruh makanan laut yang dikonsumsi manusia. Aquaculture menyediakan porsi yang jauh lebih besar di negara-negara di mana perikanan liar sudah kolaps. Kadar garam danau inilah yang memungkinkan keberadaan udang itu sejak awal. Jika airnya terlalu tawar, populasi udang air asin akan anjlok. Jika airnya terlalu asin, populasinya juga anjlok karena air yang sangat asin membunuh alga yang menjadi makanan udang. Krisis tahun 2022 muncul ketika danau mencapai tingkat air terendah sepanjang sejarah. Hal itu hampir memusnahkan seluruh populasi. Industri ini sekarang telah menyusut, dan itu adalah satu-satunya cara agar bisa bertahan seiring menurunnya kondisi danau. Para peneliti di Iran, Vietnam, Thailand, dan Uzbekistan sekarang berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi udang air asin berbasis kolam. Tujuan mereka adalah untuk mengimbangi risiko yang ada. Tidak ada satupun dari program-program tersebut yang cukup besar untuk menggantikan apa yang dihasilkan oleh Great Salt Lake. Jika danau terus menyusut dan kadar garam terus meningkat, populasi Artemia akan ikut musnah. Guncangan pasokan langsung memengaruhi operasi pembenihan di seluruh dunia. Pasar makanan laut untuk konsumen berpenghasilan rendah kemungkinan besar akan merasakan tekanan terlebih dahulu melalui kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan. Populasi burung migrasi yang menggunakan danau tersebut semakin meningkatkan risikonya. Sekitar 10 juta burung melewati Great Salt Lake setiap tahunnya. Mereka mewakili lebih dari 250 spesies yang melakukan perjalanan di jalur migrasi Pasifik dan Tengah, dan semuanya memakan Artemia. Tanpa udang tersebut, burung-burung akan berpindah kemanapun mereka bisa menemukan makanan, seringkali ratusan mil dari jalur migrasi mereka. Ekosistem yang terhubung oleh jalur migrasi tidak berhenti pada batas-batas politik. Runtuhnya sebuah danau di Utah berdampak hingga ke kondisi lahan basah dari Meksiko Selatan sampai kutub utara Kanada. Jawaban resmi dari negara bagian adalah bahwa semuanya baik-baik saja. Danau itu sedang pulih kembali. Selama beberapa siklus anggaran terakhir, negara bagian telah mengalokasikan lebih dari $1 miliar untuk pengeluaran terkait air. Semua dana itu terikat untuk menyelamatkan danau garam besar. Brian Sneed, komisaris danau garam besar negara bagian, menunjukkan beberapa keberhasilan. Mereka menstabilkan kadar garam di lengan selatan melalui pengelolaan tanggul yang adaptif. Mereka memperluas jaringan observasi dan riset debu Utah dan menandatangani piagam cekungan danau yang baru pada bulan September 2025.
Di atas kertas, itu terlihat seperti kemajuan nyata. Di atas kertas, kenyataannya berbeda. Porsi yang cukup besar dari apa yang disebut sebagai pengeluaran pemulihan danau pada prakteknya adalah optimalisasi infrastruktur air. Daftar itu mencakup pipa baru, pabrik pengolahan, penyimpanan, peningkatan efisiensi, dan sistem penyaluran. Setiap proyek dijual sebagai upaya konservasi. Dalam arti yang sempit dan teknis, setiap tetes air yang dihemat melalui penyaluran yang lebih baik bisa saja dialirkan ke danau. Para kritikus berpendapat bahwa kekhawatiran yang lebih besar adalah kemana air yang berhasil dikonservasi akhirnya dialokasikan ketika permintaan meningkat di tempat lain dalam sistem. Infrastruktur berada di hulu danau, pertumbuhan berada di hilir infrastruktur. Pertanyaan yang belum terjawab adalah seberapa banyak air yang berhasil dikonservasi benar-benar sampai ke danau secara permanen dibandingkan dengan yang diserap oleh pertumbuhan di masa depan. Utah telah menghabiskan miliaran dolar untuk mencoba menstabilkan Great Salt Lake. Dan ya, sebagian air memang telah dikembalikan, beberapa ratus ribu acre feet selama beberapa tahun. Tetapi titik impas danau itu masih jauh dari angka tersebut. Danau itu membutuhkan air sebanyak itu setiap tahun hanya untuk menggantikan penyusutan. Jadi bahkan upaya paling agresif pun tidak menutup kesenjangan. Mereka hanya memperlambat penurunan. Dan disitulah segalanya menjadi menguntungkan secara politik. Negara bagian bisa menunjuk pada air yang benar-benar kembali ke danau. Para pengembang dan komunitas yang terus berkembang masih bisa mendapatkan akses air untuk perumahan baru dan perluasan. Semua orang mendapatkan versi keberhasilan yang cocok untuk dijadikan berita utama. Tapi danau hanya merespon satu hal, total air yang masuk dibandingkan total air yang keluar. Pola ini terulang bahkan dalam skala terkecil. Pipa baru di Utah County bagian utara digambarkan sebagai efisien. Pipa ini mengurangi limbah, meningkatkan distribusi, dan terdengar seperti kemenangan lingkungan yang jelas. Tapi air yang dibebaskan justru dialihkan ke pinggiran kota yang tumbuh pesat di bagian selatan. Peningkatan fasilitas pengolahan air juga dipandang dengan cara yang sama. Kapasitas lebih besar, infrastruktur lebih baik, penggunaan sumber daya yang lebih cerdas. Tapi kapasitas tambahan itu tidak dibiarkan menganggur. Kapasitas itu justru dipakai untuk menyetujui lebih banyak pembangunan perumahan. Jadi di atas kertas semuanya terlihat benar. Setiap proyek meningkatkan efisiensi. Setiap laporan menunjukkan kepatuhan. Setiap pengumuman menandakan kemajuan. Tapi ketika Anda melihat secara keseluruhan, danau itu tetap menyusut karena sistemnya memang dirancang agar setiap keputusan individu terlihat seperti kemenangan, meskipun hasil akhirnya terus bergerak ke arah yang berlawanan. Setiap upaya penyelamatan resmi justru memperburuk masalah yang mendasarinya. Krisis ini sekarang sudah menjadi kenyataan politik, bukan sekedar ramalan. Jadi ketika pilihan itu sudah tidak bisa ditunda lagi, apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah negara bagian? Dan pemain mana di papan catur yang akhirnya harus dikorbankan? Pada akhir Januari 2026 di Pengadilan Kebangkrutan Delaware, Amerika Serikat melepaskan kemandiriannya dalam magnesium primer. Atau setidaknya, itu secara drastis mengurangi kapasitas magnesium primer domestik yang tersisa di negara itu. Kesepakatan itu terjadi hampir tanpa disadari siapapun. Utah mengajukan tawaran sebesar $30 juta untuk aset pabrik Ralston yang bangkrut. Agen penawarannya adalah Divisi Kehutanan, Kebakaran, dan Lahan Negara Bagian Utah. Itu adalah lembaga negara, bukan pembeli swasta, kontraktor pertahanan, atau produsen magnesium. Utah awalnya kalah dalam penawaran oleh Limac Holdings, sebuah perusahaan yang terikat langsung dengan grup Renco. Limac jelas bermaksud untuk menjaga hak air tetap berada dalam lingkup Renco. Sebagian besar pengamat memperkirakan akan ada kelanjutan operasi mineral jika penawaran itu menang. Utah bersaing dengan Limac melalui beberapa putaran penawaran, tetapi pada akhirnya Limac menolak untuk menyamai tawaran tersebut. Seorang hakim kebangkrutan federal menyetujui perjanjian pembelian tersebut pada tanggal 5 Februari 2026. Utah mengambil alih seluruh infrastruktur pabrik, lahan di sekitarnya, dan hak sewa mineral. Namun bagian terbesarnya adalah hak atas air. Bagian terakhir itulah yang benar-benar menjadi hadiah utama. Gubernur Spencer Cox menyebutnya sebagai investasi yang masuk akal untuk masa depan Utah. Negara bagian tidak membeli magnesium ice rake untuk memperbaikinya. Negara bagian membeli magnesium ice rake untuk menutupnya. Operasi magnesium primer di Ralston akan dihentikan secara permanen. Lokasi tersebut akan dibersihkan. Pembersihan itu dilakukan setelah satu generasi kontaminasi klorin, dioksin, dan PCB yang telah dilawan Renco di pengadilan selama puluhan tahun. Hak atas air itu akan dialihkan kembali ke Great Salt Lake. Air itu akan membantu menaikkan permukaan danau. Itu akan mengurangi emisi debu.
itu akan melindungi udang Artemia. Dan itu akan memperlambat bom waktu beracun di bawah Salt Lake City. Seperti yang dikatakan salah satu anggota parlemen Utah, kesepakatan itu adalah komitmen $30 juta untuk danau tersebut. Implikasi yang lebih luas sulit untuk diabaikan. Utah baru saja menghabiskan puluhan juta dolar untuk secara resmi mengakhiri produksi magnesium primer domestik di Amerika Utara. Regulator federal dan otoritas kebangkrutan mengizinkan transfer tersebut berjalan tanpa intervensi. Tiongkok sekarang memasok logam yang digunakan untuk komponen COR F-35, badan rudal Tomahawk, dan motor roket padat. Logam yang sama juga digunakan untuk komponen die-cast otomotif dan berbagai aplikasi pertahanan serta dirgantara lainnya. Tidak ada alternatif Amerika yang realistis yang dapat menandingi skala tersebut. Kapasitas domestik yang tersisa secara efektif hilang melalui kebangkrutan dan transaksi hak atas air, bukan melalui konflik militer atau kebijakan perdagangan formal. Harganya adalah kesempatan untuk menjaga udara sebuah kota tetap layak dihirup dan sebuah danau tetap hidup. Badan Logistik Pertahanan sekarang memiliki dua pilihan yang tidak menarik. Pilihan pertama adalah menimbun cukup magnesium primer impor untuk menghadapi kemungkinan pembatasan ekspor dari Tiongkok di masa depan. Itu adalah logika yang sama yang digunakan cadangan minyak strategis untuk mengantisipasi guncangan minyak. Pilihan kedua adalah mencari pemasok sekunder dari negara sahabat dalam jangka waktu yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada negara sekutu yang memiliki operasi magnesium primer dengan skala yang mendekati apa yang pernah disediakan oleh Rowley. Sebuah pabrik magnesium primer membutuhkan waktu hampir 1 dekade untuk mendapatkan izin, membangun, dan memenuhi syarat untuk paduan dirgantara. Lini produksi F-35 akan terus berjalan antara sekarang hingga saat itu dengan menggunakan logam dari Tiongkok. Air yang sekarang dikembalikan ke Great Salt Lake hanya mencakup sekitar 20% dari yang dibutuhkan untuk memperlambat penurunannya. Itu belum cukup untuk memperbaikinya, tapi cukup untuk mulai membawa dampak. Pada saat yang sama, pembersihan lingkungan yang terkait dengan lokasi industri lama itu memang tidak pernah akan murah. Perkiraan menempatkannya di atas $100 juta setelah remediasi jangka panjang dimasukkan. Bagaimanapun juga, tagihan itu pasti harus dibayar. Satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang akan bertanggung jawab atas hal itu? Dengan membeli lokasi tersebut, negara bagian menghindari pertarungan hukum yang berlarut-larut dan membawa sebidang tanah penting di bawah kendali publik. Hal itu juga merupakan respons terhadap kekhawatiran yang terus meningkat selama bertahun-tahun tentang badai debu dan pemberitaan tentang polusi yang sudah tidak bisa diabaikan lagi. Dan secara politik, itu berhasil. Langkah tersebut mendapat dukungan di Salt Lake County, di mana dampaknya paling terlihat, tetapi juga di daerah pedesaan negara bagian, di mana ketidakpercayaan terhadap pertempuran hukum yang panjang dan pengawasan federal sangat kuat. Jadi dalam setiap dimensi, biaya, politik, dan kendali, keputusan itu masuk akal. Tapi danau itu tetap tidak peduli dengan kategori-kategori tersebut. Situasinya semakin mirip dengan tarik ulur zero sum antara pemulihan lingkungan, kapasitas industri, dan rantai pasokan strategis. Great Salt Lake menahan rantai pasokan militer negara ini sebagai sandera. Pada saat yang sama, danau itu berada di pusat perhatian masalah kesehatan masyarakat, ekonomi regional, dan bagian dari sistem pangan global. Solusi Utah pada dasarnya menukar satu kerentanan strategis dengan yang lain. Lebih banyak air untuk danau sebagai imbalan atas ketergantungan yang lebih besar pada pasokan magnesium asing. Kondisi di pedalaman kini kembali ke jalur pemulihan, meskipun secara perlahan. Pemulihan itu hanya berhasil jika 100 keputusan lain seperti ini berjalan dengan cara yang sama. F-35 tetap terbang, selama Beijing tidak mengubah arah. Jika magnesium primer dibatasi sebagai ekspor strategis, perhitungan itu akan berubah dalam semalam. Pejabat negara, aktivis lingkungan, dan analis pertahanan sekarang semua beroperasi dalam serangkaian kompromi yang semakin sempit. Dekade mendatang mungkin akan lebih banyak diwarnai oleh kompromi yang sulit daripada kemenangan yang bersih. Dan harapan bahwa surat pemerasan berikutnya tidak datang sebelum danau itu sempat pulih. Selama beberapa dekade, danau garam besar tampak seperti fitur regional di peta. Yang kini mulai disadari Utah adalah bahwa danau tersebut ternyata terhubung dengan jauh lebih banyak sistem, lingkungan, industri, dan geopolitik daripada yang disadari oleh hampir semua orang. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat berarti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di MedPack.